Saramika TV. Jadi kali ini kita ada di segmen baru ini di YouTube. Jadi kita tuh ceritanya pengen bikin kayak ala-ala talk show gitu. Jadi di sini kita kayak pengen sharing-sharing, pengen cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman yang relate banget nih sama kehidupan sehari-hari kita, mau yang terjadinya di masa lalu ataupun kayak cerita-cerita yang di masa sekarang. Nah, sebelumnya aku pengen kenalan dulu. Jadi nama aku Manda, terus di sini ada Erdin, di sini Lutfi, Tira. Tira harus gitu ya. harus gitu. Jadi sekarang di video yang pertama ini kita tuh pengen cerita-cerita tentang pengalaman pertemanan kita, zaman-zaman sekolah, zaman kuliah, ya nggak sih? Nah, jadi di sini gue pengen nanya, kalian tuh masih ada nggak sih temen yang awet sampai sekarang? Kayak contohnya misalnya, gue temenan dari dia tuh dari SD atau dari 5 menit yang lalu gitu. Enggak dong, masa. Nah, kalau gue sendiri paling dari zaman SMA. Jadi ada tuh nama gengnya Usti. Apa tuh panjangannya? Nggak tahu namanya itu Usti, nggak tahu. Nah, terus Singkatan nama. bukan, nggak tahu nama asal aja dibikin. Ini gengnya namanya apa ya? Usti nih, Usti enak nih Usti katanya gitu kan. Gila. Ya udahlah jadi grup namanya Usti. Nah, terus itu isinya berempat. Itu ada Arda, Alda sama Dewi. Nah, gue sendiri itu Itu buat cewek semua. cewek semua. Kayak di Ini The Rainbow. The Rainbow. Kepompong. Rainbow apa? Rainbow ya apa? Itu yang sinetron kepompong ya udah deh. Oh iya. Kayaknya gue lahirnya emang lebih Beda-beda dulu dari lu. usia ya kayaknya. Maaf. Iya, jadi emang katanya butuh nih rekrut satu cowok aja nih katanya. Oh udah nih. Open recruitment Open tuh. recruitment nih. Kurang satu cowok nih biar di apa nih? Biar jadi geng Rainbow kepompong tadi katanya. benar. Iya, jadi emang dari SMA sampai sekarang tuh masih still counting, masih sampai sekarang. tektokan masih sekarang. Awet pertemanannya. Kalau Tira gimana? Kalau aku sih ada sih satu orang, dia cowok sih, tapi emang dari dulu tuh kayak sefrekuensi banget lah sama dia. Dia tuh temen TK, sampai sekarang temenan. Cowok. Iya, sampai sekarang temenan. Sampai keluarga tuh kenal gitu. Keluarga tuh saling temenan juga kayak gitu. Asal mulanya tuh dari TK. Dari TK. Nah, Tadinya kayak ada bertiga atau berempat gitu. Cuman ya karena aku sama si cowok ini satu SD juga, satu SMP juga, satu SMA juga. Jadi ya berlanjut. Kok bisa gitu? Emang daftarnya janjian kan? Hah? Enggak, karena emang kayak mungkin selingkungan ya. Jadi daftarnya tuh bareng gitu. Oh, satu Tadi rumah. kayak gue Iya, kirain sumpah. karena Gua tahu. selingkuhannya. Iya, kirain Enggak, selingkuhan. maksudnya satu wilayah gitu. Jadi ketemunya sama dia lagi, dia lagi gitu. Tapi pernah ada perasaan nggak? Enggak. Oh nggak ada. Tapi gue paling bingung kalau misalnya berteman sama cewek antar cowok kok bisa nggak ada perasaan, sedangkan juga bertemannya udah lama kan? Oh mungkin gini, dua-duanya emang nggak punya hati aja kebetulan. Nggak punya hati. Pasti dong gak punya. Tapi gini, Tira sendiri udah punya pacar belum? Udah. Nah, kalau misalnya itu pacarnya bisa terima kalau misalnya Tira Kan maksudnya Deket enggak gitu. yang keep in touch gimana sih. Paling kayak yuk main yuk nonton. Tapi nontonnya nggak berdua. Kayak ajak teman kita lagi yang SMP kayak yang SMA kayak pokoknya yang ini sama. tapi intinya nggak, karena sekarang udah punya pacar jadi kayak lebih menjaga juga ya perasaan Iya, si kayak ya udah kayak pasangan. temen aja gitu. Kayak gitu. Kalau Erdin gimana, Er? Wah kalau gue dari dulu sih TK, SD, SMP, SMA semua gue masih berhubungan baik sama temen-temen gue. Karena kan ya kita nggak tahu ke depannya gimana. Jadi ya Benar. ya siapa tahu dia jadi bos. Jadi kita bisa amit-amit kenapa kita bisa minta tolong sama dia. kan. Ordal ya, bener. Ordal. Kekuatan orang dalam. Kekuatan orang dalam Orang semua dalam. itu emang sekarang tuh penting. Sampai gue punya dulu SMP punya geng. Cowok semua 8 orang. Terus Namanya itu 8 serangkai. terus kan tadi lu bilang kayak pertemanan dari TK, SD, SMP, SMA tuh itu tuh manusianya beda. Beda. Tapi ada nggak yang misalnya kayak nyangkut misalnya dia temen TK lo, terus satu SMA juga ya udah jadi temenan di SMA satu circle lagi gitu. Ada, cuman itu dari TK ke SD. Tapi kalau udah dari SD ke SMP, gue udah nggak ada karena SMP gue tuh agak jauh. Kebetulan di dalam pelosok banget. Jadi kalau misalnya mau masuk sekolah harus pakai rakit. Ini bercanda Ini serius. serius nggak sih? Bohong nggak sih? Bercanda serius nih. Ini udah serius nih nanggepinnya nih. Perasaan di Ciledug gak ada kayak gitu. Iya makanya kan. Disiledukin. Nggak, tapi emang bener mesti naik rakit dulu pas zaman SMP buat nyampe ke sekolah. Lah emang gimana? Iya. Enggak, itu kalau misalnya mau kayak gitu harus lewat muter hutan Kalimantan dulu tapi tetap. Enggak, tapi emang bener, emang sekolah gue tuh hitungannya pelosok pada saat itu. Tapi Jadi masih di daerah Jakarta. enggak di Tangerang, di deket Cikokol ya sampai 10. Dulu itu masuknya memang dalam banget. Jadi sekolahnya itu di dalam perkampungan gitu. Jadi jalannya memang cukup jauh. Gitu. Nah, Kamanda punya nggak Kamanda nih? Iya.
Gua itu dulu temenan itu kayak banyak ya. Maksudnya gue itu kan termasuk orang yang suka bergaul sana sini SD SMP gitu. Cuma entah kenapa gue itu nggak pernah awet gitu pertemanannya. Nggak tahu kenapa ya. Maksudnya kayak SD ya gue berteman sama teman SD ini aja. Pas gue udah SMP gue punya pertemanan baru lagi. Tapi bukan dalam artian gue nggak suka sama mereka, gue benci sama mereka, nggak kayak gitu. Cuma emang entah kenapa kayak gitu aja friendship gue itu selalu kayak gitu jalannya. Berarti dari masa ke masa Dari masa ke masa, nggak pernah yang kayak temen SD gue sampai sekarang jadi temen gue banget nih. Tapi kalau misalnya emang ketemu atau emang ada momennya reuni ya dateng gitu. Tapi kayak ya udah abis pulang reuni itu lepas lagi udah nggak ngobrol gitu. Tapi kalau yang untuk sampai sekarang masih temen sih emang lebih ke temen SMA sih. Kalau gue yang masih kayak main kemana yuk jalan kemana itu masih ke temen-temen SMA. Tapi pun itu misalnya kayak gue bergeng nih 10 orang, nanti udah kesaring aja jadi tinggal bertiga atau jadi berlima kayak gitu. Oh berarti kalau misalnya temanannya pas lagi zaman SMA, Kamanda ini salah satu tipikal kakak kelas yang suka ngelabrak adik kelas nggak sih? Kan biasanya ada kan yang Biasanya gitu banyak kan. nih yang kayak gitu nih. Nah, muka-muka kayak gue gimana menurut lo? Wah ngelabrak banget sih. Menjurus sih, Ngelabrak banget ke sih. situ sih, Iya. menjurus ke situ. Kalau gue tuh dulu kalau SMP iya, SD SMP iya. Gue tuh paling gak suka diliatin. Kayak gue tuh pada zaman bocah itu ya say Iya. gitu. Maksudnya kayak gue ngerasa kalau ada orang yang ngeliatin gue tuh tandanya dia gak suka sama gue gitu. Dan gue tuh tipe yang negor, lo kenapa ada masalah apa sama gue gitu. Oh. Padahal mereka tuh kayak Iya. enggak kak, aku gak ada salah apa-apa. Aku gak ada masalah sama kakak. Tapi kalau diinget-inget sekarang tuh gue jadi ngerasa bersalah tau. Jadi kayak anjir gue dulu jahat banget ya gitu. Kok gue gini banget ya. Tapi pas kalau udah SMA sih enggak. Karena SMA ya mungkin kita udah makin dewasa gitu. udah ngerti lah. Udah pacaran ya Zai. Kalau Erin pacarannya kapan Er? Dari kelas berapa Er? Oh pacaran sehabis lulus sekolah kebetulan. Sekolah apa? TK? Kalau apa TK SD? Habis lulus sekolah SMA. Oh. Maksudnya? Iya, habis lulus SMA baru pacaran. Wah bohong banget kan? Iya, emang kelihatan banget ya. Bohongnya emang kelihatan banget ya. Emang ya bohongnya. Enggak, dulu itu gara-gara SMP sih. Gara-gara ya mungkin sekolahnya memang di dalam banget kan. Jadi apa ya, dulu itu buat penyemangat ke sekolah lah. Oh, Jadi iya. harus ada kayak Dulu tuh kayak gitu. cem-cemannya gitu. Biar semangat nih gue Ya, biar dari. semangat. Tapi kepo deh Mbak Tira, mulai kapan kayak sejak kapan udah kayak belajar mulai dandan make up gitu? Kayak mulai masa-masa centilnya nih kapan gitu? SMP sih. Iya. Anjir, SMP Oh, udah SMP. centil. Enggak, Gila. maksudnya enggak yang gimana gitu, tapi diam-diam pakai maskara emak gitu kan, diam-diam, tapi enggak yang di publik gitu, enggak kayak Ya maksudnya kayak berangkat sekolah gitu udah mulai oh enggak, kalau itu centil-centil enggak gitu. bisa, karena kan aku tuh sekolah selalu di sekolah yang ketat gitu, jadi kayak nggak bisa macam-macam gitu. Ya, jadi gini banget ya. Iya, Rapet ya. Nih kalau Upi, misalnya kalau mulai-mulai kayak deket-deket sama cewek gitu gimana? Apalagi kan Lutfi bilang kalau misalnya waktu itu temenan tuh kayak gengnya misalnya sama cewek-cewek nih, terus Lutfi cowok sendiri, ya kan? Nah itu gimana ngedeketin ceweknya nih? Sedangkan misalnya kayak cewek ini tuh tahu kalau Lutfi aja temennya cewek semua gitu, gimana? Waktu itu kan SMA tuh aku pacaran, nah terus Sama cewek apa cowok nih? cewek dong. Aduh, no sebelum balik. Ya Allah. Bercanda ya? Ya jadi si pacar aku tuh dia tahu kalau aku emang circle-nya tuh Banyak cewek. kebanyakan cewek, cowok ada. Tapi emang kebanyakan cewek karena emang mungkin karena emang di keluarga aku tuh aku cowok sendiri kan. Jadi kayak deketnya sama cewek, jadi kalau sama cewek tuh kayak gampang deket aku. Jadi ngerasa kayak gitu. Jadi kayak cewek aku juga nggak risih juga, kayak nggak cemburuan gitu kalau aku main kayak deket sama nih satu orang nih kayak gitu, nggak cemburu. Tapi gimana cara bagi waktunya tuh misalnya? Bagi waktu sih palingan kayak kalau misalkan aku pulang sekolah nih, terus habis itu Hey. yang aku hari ini ada Yang. jam waktu nih buat main sama ini. Kalau misalkan aku agak nggak ada waktu buat kemarin ini, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa, besok next time atau kayak gimana itu nggak apa-apa. Untung ceweknya pengennya coba ceweknya gue. Enggak lo sama gue sekarang. Oh, Ke gue kira rumah. ceweknya itu bakal dilabrak. Lu ngapain cowok gue? Anjay. Lo cowoknya ngajak cowok gue jalan-jalan. Ya kan? Ah, Kayak gitu. dasar Nah, lo gitu. Kamanda pertama kali pacaran
Pas kapan? Waktu Kebetulan- lahir. Kebetulan nggak pernah pacaran sih saya langsung dilamar gitu. Masa sih kak? Najis banget sih sumpah gue ngeliat lo kayak gitu. Sumpah. Lagi masa tiba-tiba langsung dilamar kan pasti ada prosesnya dulu kan? Iya. Nggak, awal-awal pacaran tuh SMA sih, kelas 1 SMA. Karena tadi gue nanya ke Tira kan, dia tuh kayak mulai centil-centil tuh kapan. Nah gue tuh mulai centilnya gue itu SMA. Pas SMP tuh gue beneran nggak peduli deh sama wujud gitu, mau gue seitem apa, gue mau rambut gue kayak gimana, gue ngunci rambut gak, pokoknya bener-bener kayak nggak peduli sama penampilan sama sekali. Tapi pas SMA itu gue kayak baru nyadar, ini kok teman-teman gue udah pada pacaran gue enggak ya, kok kayak nggak ada cowok yang mau sama gue ya gitu. Gue tuh sempet ngerasa kayak gitu karena teman gue tuh pada pacaran, sedangkan gue tuh lebih peduli untuk udah gue main aja lah, gue temen aja, gue bergaul aja lah kayak gitu. Terus habis itu pas udah mulai peduli sama penampilan, baru tuh pas SMA so-soan centil-centilan pakai lip tint lah, pakai bedak tipis-tipis lah gitu. Terus itu barulah ada lelaki-lelaki buaya darat yang melirik gitu. Oh berarti itu tipikal laki-laki yang kalau makan ini buaya kan? Buaya makannya gitu kan? Buaya makannya gitu kan? Makan dulu. Tapi biasa aja. Lutfi Atira punya kayak pengalaman pertemanan yang kayak nggak bisa dilupain banget nih gitu. Kayak ada satu momen yang gue nggak bisa lupa banget sama kejadian ini gitu. Mau menyenangkan apa menyedihkan? Iya nih. Ya Sabep. Apa ya? Ya udah Lutfi dulu. Oke, paling pengalaman SMP sih. SMP Jadi waktu itu kita sekelas ya, sekelas tuh ngejailin guru. Jadi emang guru itu Gue juga pernah. gurunya emang apa ya? Bisa dibilang cebol. Kita nyebutnya gurunya cebol. Agak pendek. Agak ya. pendek lah istilah ini ya. Ceper ya ceper. Kasarnya itu. Tolong gurunya Lutfi kalau nonton ini ditandain. Maaf ya, Bu. Ya. Oh ibu. Klunya ibu. Cluenya ibu. Nah, Terus. jadi beliau itu guru MTK di sekolahku. Nah, habis itu pas masuk kita tuh mau jail sekelas nih, mau jail. Nih guru kita kasih fresh care tempat duduknya nih. Astagfirullahaladzim. Kita kasih fresh care lah sampai sebotol. Tapi kan waktu dulu kan bangku guru kan hitam jadi kayak nggak kelihatan kan. Bener. Kita olasin Kayak nyerep sebotol. ya. Iya, sebotol nih set. Habis beliau datang set duduk. Terus diem dulu beliau. Saya tahu ini apa, tapi saya lupa namanya, dia bilang kayak Maksudnya gitu. dia sebelum duduk atau udah duduk? Dia udah duduk nih, dia diem dulu, dia tahu ngerasa nih kayak agak panas-panas nih kan. Kayak saya tahu ini apa nih, tapi saya lupa namanya, dia bilang gitu. Terus dia tiba-tiba bilang, ini kerjaan siapa? Nggak ada yang ngaku nih, anak satu kelas kan. Kira ya udah nggak ada yang ngaku, satu kelas ya udah dihukum semua. Demi apa? Dihukumnya dihukum apa? Biasa kalau anak zaman dulu tuh kayak di strap di lapangan sampai Hormat bendera. iya sampai pertengahan hari tuh panas-panasan dijemur, ya Allah, aku bilang set dah. Tapi gue nggak pernah lo kayak ngejailin guru gitu. Gue pernah sih. Kayak gimana? Gue nggak berani soalnya. Kurang lebih sama. Kalau aku gini, sekelas tuh emang solid banget kan, terus receh semua orangnya. Adalah guru IPA nih, dia tuh kayak apa ya, ribet gitu istilahnya. Oh, Kan iya. kita nggak suka ya Iya, guru iya, ribet ribet. gitu istilahnya. Ya gimana zaman dulu kan pengennya sebebas-bebasnya aja Nah, gitu. iya. Benar, Sedangkan benar. si guru ini tuh ribet banget gitu. Terus akhirnya adalah satu momen dimana kita serempak. Jadi guru ini tuh ini banget, obses banget sama kipas. Dia nggak bisa ngajar kalau nggak ada angin. Panas gitu kan. Dia ngomong angin, gue jadi inget yang reporter angin puting beliung. Wah, iya. terus sorry. Gak apa-apa. Otakku selalu berhayal. Distract. Terus akhirnya jadi ya gara-gara dia itu di tiap kelas ada kipas kecil lagi gitu yang khusus di meja gitu. Akhirnya gara-gara dia doang sih kayaknya itu disediain. Terus akhirnya yaudah deh biar dia nggak ngajar hari ini karena udah capek banget, udah mau UN, udah banyak-banyaknya belajar pengayaan, udah pusing. Yaudah deh ini gimana kalau hari ini kita bikin ibu ini nggak ngajar. Akhirnya ya udah itu yang di meja itu disembunyiin dan kita pura-pura nggak tahu kipasnya kemana. Jadi sepanjang pelajaran itu disuruh nyari kipas, tapi kita ya udah kayak nggak ada bu, di kelas ini nggak mau minjemin bu, di kelas ini ada ini bu. Jadi kayak ya udah. Jadi akhirnya nggak ngajar sama sekali gurunya, cuma nyariin kipas doang sampai selesai. Seru banget sih, gue nggak bayangin. Parah, Kayak epic, nyariin epic, epic. kipas. Nyari kipas. Riuh juga ya, ngajar harus pakai kipas ya. Iya, kayak Ya, tapi kan panas, saya pakai kerudung nggak ibunya? enggak kebetulan non mus
nggak kalau misalnya emang kalau misalnya belajar. Tapi emang zaman sekolah dulu pakai AC gak sih ruangan kelas? Enggak. Karena saya sekolah di negeri ya, jadi Apa itu AC? apa ya? Enggak deh, lu kan lebih muda dari gue ya. Soalnya sekolah gue dulu zaman negeri itu udah pada pakai AC. Kakak di Jakarta, saya di kabupaten Oh. kebetulan ya kan, ya jadi ya kurang lah. Mungkin kalau sekarang ada, tapi kalau zaman aku dulu sih belum ada sih. Kayak ada AC tapi di ruang kelas unggulan. Kebetulan nggak masuk kelas unggulan, jadi ya udah lah ya. Gitu ya, ya udah. Iya. Ini kalau Erdin kayak Apa ya? momen yang tidak dilupakan nih. Oh, ada sama satu. pertemanan. Ada satu itu menurut gue itu lucu tapi kurang ajar. Astagfirullah. Apa tuh? Jadi emang niatnya itu gue pengen ngisengin teman sekelas karena gue orangnya pendiam banget kan dari dulu. Oh, pendiam. Pendiam ya, kalem. nggak petakilan. Gue pikiran tiba-tiba di otak kayak, wah seru nih tong sampah lagi penuh, taruh tas pintu, biasanya gitu kan. Kebetulan kelas gue itu pada zaman gue SMP itu pojok, dan di pojok itu biasanya dipakai buat anak-anak nakal buat ngerokok biasanya. Udah, nah guru itu memang kadang biasanya ngecek pas lagi istirahat. Dan gue itu nggak kepikiran kalau guru bakalan masuk karena sebelumnya udah masuk, udah buat ngecek gitu. Gue udah taruh, udah selesai, tiba-tiba dia buka pintu. Jadi posisinya pintunya itu ngebukanya ke arah sini. Nah gue duduknya di sini, di paling belakang. Kok dia kebuka pintunya, jatuh kan, buak aja. Ketawa dong paling kenceng. Wah, maju, set, palanya masuk guru. Ya Allah. Tamat dong riwayat Iya. pada saat itu. Terus Mohon maaf ya Pak, saya emang Mohon maaf. saya nggak tahu. Sebenarnya bukan ke bapak nih ya, ke teman saya Pak, cuman ya gara-gara bapak yang masuk jadi ya mohon maaf ya Pak ya. Jadi emang karena gurunya asik jadi nggak diperpanjang. Nggak diperpanjang. kayak oh ya udahlah, mengerti ya. Iya mengerti. Jadi posisinya pas habis ketawa, pas tiba-tiba guru nengok begini langsung, hup. Lagi pada main apa? Seru-seru banget. Tiba-tiba gurunya nanya, ini siapa yang naruh di sini? Diem semua. Terus gurunya kayak ngancem, ini kalau nggak ada yang ngaku sekelas dihukum. Maksudnya ya udah fair dong. Kayak, fair. saya Pak, sini kamu. Iya Pak, ini maksudnya apa? Enggak Pak, saya pengen ngejain teman saya. Cuman kan ya saya nggak tahu kalau bapak yang masuk. Terus dia bilang gini, besok aja jangan kayak gini ya, jangan ada isinya, takutnya ada di dalamnya itu bahaya, ada yang berat apa segala macem Ya kan. benar-benar. Ya udah iya Pak, maaf Pak. Ya nggak apa-apa, besok jangan diulangin. Oke Pak, dia ngecek ke belakang, cuman kayak ngeliat yang ngerokok. Nanya juga, tadi bau rokok nggak di sini? Enggak sih Pak, aman. Karena sebenarnya bau, cuman udah disemprotin aja. Nah dari situ tuh itu dicengin sampai lulus sekolah kebetulan. Sampai lulus kayak Itu kelas berapa? kelas 1? 2 Kelas 2 apa ya? SMA. SMA. SMP. Oh, SMP. SMP terus bandel Badung gitu. banget ya. Badung ya. Ya Allah, tapi emang kayak gitu sih kalau laki ya Kalau kadang. laki sih iya benar. Kalau cewek tuh sebandel-bandelnya cewek tuh kayak nggak yang sampai ngiseng-ngisengin Iya, gitu benar-benar. nggak sih? Nggak yang Kayak- membahayakan lah. Tapi kalau cewek emang kayak lebih ke ini ya, kalau pertemanannya lebih apa sih? Kayak lebih ke drama ya. Iya, Oh iya. Ya kan, lebih Iya, ke drama-drama benar, yang benar. ada gitu. That's why gue kayak makanya sih gue ini sih pribadi ya. Iya. Kenapa kayak tadi gue cerita kalau misalnya pertemanan gue tuh kayak nggak awet-awet nih, misalnya kayak SD pertemanan yang lain, karena gue tuh tipikal yang malas menghadapi drama sih. Kayak soalnya pasti di pertemanan tuh ada aja dramanya kan. Iya. Tapi ada orang yang mau menghadapi itu, ada orang yang nggak mau. Kalau gue tuh tipikal yang gue nggak mau, kayak udah deh gue bye-bye aja deh sama kalian gitu. Sebenarnya emang gue itu kan termasuk orang yang ekstrovert ya, jadi gue tuh emang gue tuh suka berteman, suka bergaul. Tapi kalau udah ada drama di satu circle nih, gue milih mundur. Karena kalau pemikiran gue adalah drama apa, hidup gue aja tuh udah sulit, hidup gue tuh udah banyak, udah apa sih, hidup gue aja tuh udah banyak yang dipikirin. Terus Iya. dengan adanya kalian yang gue expect itu, lo itu hibur gue gitu. Dengan permasalahan hidup gue nih, misalnya gue punya permasalahan apa, gue ke kalian itu untuk biar bikin gue happy. Tapi malah kalau ke kalian malah nambahin drama kehidupan, gue milih udah Mending nggak usah. mending Engkang, nggak usah. iya. Iya nggak sih, kayak Iya iya. apalagi kita kayak cewek, kayak ada aja kan misalnya Iya. kalau misalnya anggap gini deh, misalnya kayak kita udah pacaran, ada aja tuh nanti drama, lu pilih gue apa pilih cowok lu. Iya benar. Iya nggak sih? Lebay. Lebih kayak, sedangkan kalau aku tuh misalnya teman aku punya pacar, ya udah sana silahkan pacaran gitu. Nanti juga kalau misalnya lo senggang, lo gabut atau apa ada waktu ke gue, ya lo bakal ke gue kok. Dan tapi di situ gue tuh nggak ngerasa
gue nggak pernah ngerasa kalau dia lebih milih pacarnya dari gue. Tapi gue sebagai teman ya udah biarin aja teman gue lagi bahagia di situ ya. Dan gue juga nggak pernah ngerasa kayak lo mah kalau misalnya datang ke gue kalau lagi sedih doang, kalau lo lagi berantem sama cowok lo doang, giliran lo sedih ke gue. Sedangkan ada lah pasti orang-orang yang kayak gitu orang ya nggak gitu, sih? ada yang lebih baperan lah istilahnya. Udah gue capek ngomong. Berarti gini, berarti rata-rata tuh kalau misalnya cewek teman-temannya tuh hampir bisa dibilang sedikit toksik ya. Sering ngomongin orang gitu ya biasanya kalau cewek biasanya. Iya, Kan biasanya cewek kan selalu gue rempong tuh. Iya. Ngomongin Pokoknya nggak ada segala macam. diomongin sih. Oh. Tapi gue nggak tahu ya untuk di pertemanan nih buat kalian yang nonton tuh kayak gimana. Tapi kita di sini ngebahas tentang pengalaman pribadi. Ya, Iya. based on our experience. Nah, bener banget. Jadi nggak, gue di sini tidak menggaris ratakan kalau semua pertemanan beda-beda. perempuan tuh kayak gitu. Pasti beda-beda. Jangan apalagi kayak nambah umur misalnya kita tuh kadang tuh makin dewasa gitu loh. Gue Iya. gue merasakan kita pengen gini, kita udah capek di kantor, terus kita misalnya punya permasalahan keluarga segala macam. Nah gue tuh pengen tuh kayak ketika ke teman-teman itu, ya kita bercanda yang bikin gue tuh lupa sama permasalahan-permasalahan yang ada. Jangan Iya. nambahin gitu. Jangan lo malah sih bikin gitu. gue drama. Iya, Makanya benar-benar. untuk di saat gue ya sekarang ya di saat ini nih di hari ini temen gue tuh dihitung jari gitu, karena gue bertahan sama orang-orang yang emang sepemikiran, sefrekuensi dan bisa ngerti keadaan gue Benar-benar. gitu. Sampai gue tuh punya temen satu, sahabat gue zaman kuliah, dia tuh nggak pernah namanya ngechat atau nanya kayak man lo kenapa sih nggak mau ketemu sama gue gitu ya. Dia tuh ngerti tanpa gue ngomong, dia tahu kalau gue tuh lagi sibuk gitu. Oh beda-beda berarti, soalnya gue punya temen cewek, maksudnya gue kenal sama seorang cewek itu rempong. Jadi dia itu gue nggak tahu kenapa suka banget kayak dia tuh gini ya gini. Tapi ntar kirain ada orangnya. Baik. Iya. Iya. Terus gue kayak mikir, kok bisa gitu loh? Maksudnya kayak kalau bisa jadi orang yang berbeda ketika ada dianya gitu. Sampai gue kadang suka bercanda kayak, lalu katanya pengen ngomong sama dia, ini orangnya ada nih. Enggak ngomong. Kita mah temenan ya. Terus kayak, oh oke. Nyebelin sih Gitu. orang Tapi nih gue jujur gue kepo banget dengan pertemanan Lutfi. Kan maksudnya kayak Lutfi kan cowok, terus teman-temannya cewek nih. Nah itu kayak gimana? Karena kan kalau misalnya dari sisi yang kita tahu nih secara garis besar, biasanya cewek-cewek itu kan kayak rempong, bisa dibilang kayak muka dua lah, kayak Iya, ngomongin bener. dari belakang. Ini secara garis besar dan secara pengalaman pribadi gue ya. Nah kalau misalnya cowok kan lebih yang kayak enjoy, santuy gitu, misalnya kayak ya udah kita ketemu main Iya. gitu. Nah kalau Lutfi ini kan kayak ada dua jenis kelamin di dalam satu circle gitu. Nah itu gimana sih? Nah itu mungkin ya pasti ada drama juga, tapi nggak se-epic yang kayak apa ya, yang kayak tadi ceritain Kamanda kan emang diomongin dari belakang, kalau kita nggak datang diomongin dari belakang kayak gitu-gitu enggak sih. Paling kalau lagi main kan ya udah, kalau lagi bahas-bahas yang condongnya ke arah yang emang topiknya tentang perempuan itu kayak aku diem kadang-kadang, tapi emang apa ya, karena emang keluarga aku juga, aku saudaranya cewek, terus aku juga bisa maklumin mereka kalau lagi itu juga sih. Kayak lagi julid, lagi nyinyir gitu ya. Iya kayak gitu. Nah aku juga kadang-kadang ikut nimbrung, julid. Sebenarnya gue tuh tidak memungkiri ya, gue juga gue nggak munafik, gue tidak bermuka dua bahwa memang julid, nyinyir, gosip itu seru. seru iya. Itu yang Tapi- bikin lengket. Sebenarnya iya kayak lo tau gak sih, apalagi kadang kalau misalnya kita berteman nih, misalnya gue berteman sama Lutfi udah deket banget, itu tuh kita kayak ngomongin orangnya tuh udah tinggal main mata aja udah ngerti Iya. gak sih? Udah cuma kayak Oh iya. kita udah ngerti Iya, terus iya. ketawa. Sebenarnya tuh kayak gitu tuh seru, cuma kalau menurut gue tuh ada batasnya gitu loh, Iya, ada bener tadi. levelnya. Betul. Kalau Gitu terlalu kan. sering juga risih. Kayak Benar. gue juga gak munafik, misalnya kita bergeng nih berempat misalnya contoh, terus ada gengnya lagi, ya pasti kita berempat akan ngomongin si geng ini misalnya Iya. kayak gitu. Cuma tuh kadang menurut gue ada yang emang ada yang buat kayak kita julid untuk seru-seruan, sama ada yang julid yang udah ngelewatin batas nih. Iya. Bisa contoh kalau ngelewatin batas udah bahas keluarga, orang tua yang dikulik segala macam, kayak lo tau nggak dia tuh anaknya ini gitu. Menurut gue udah Iya, udah over itu enggak nggak Iya, boleh. udah ya kan boleh nggak kayak mau gitu. kecuali kalau misalnya tadi gue masa ke kamar mandi gue diliatin deh sama ini misalnya kayak gitu. iya, itu oke. Terus ya udah Iya. terus kayak kenapa dia ngeliatin lo, emang lo ada masalah apa sama dia kayak gitu kan, kayak masih biasa ya gitu. udah kan Masih seruan. itu. Tapi memang sih tingkat pertemanan ada level tuh kayak lu cuma lihat-lihatan tapi ngerti maksudnya. Iya, Dia itu. tiba ngakak. Gue udah sampai tingkat Iya. itu nih, dia bilang ada jam 11.
Tapi gue sumpah ya, gue bego banget loh. Gue bego banget sama orang kalau yang ngomong kayak man lihat arah jam 10 lu deh. Gue tuh diem dulu. Gue lihat jam gue jam 10 cerok ke sana. Oh begitu. Gue nggak bisa dikodein kayak gitu. Jadi langsung aja kayak colek man lihat. Oh ya. Kalau pakai arah jam kayak nggak ngerti nggak sih? Iya. Sama teman gue ada yang kayak gitu juga. Tapi kadang tuh gue bercandain. Sorry gue digital jamnya. Sorry digital Gak jam. kelihatan. Diketok dulu. Iya. Terus ini nih. Oh itu. Terus kayak misalnya kita lagi ngebahas sesuatu tuh. Misalnya gue sama Kamanda tuh udah deket banget. Terus misalnya dia lagi cerita segala macem. Cerita kayak hal lucu kayak misalnya Atira tiba-tiba jatuh. Terus kita pernah ngeliat atau lu ngeliat gue jatuh. Terus tiba-tiba main liat-liatan. Terus kayak ngakak. Oh waktu itu di dalam otak tuh kayak oh waktu itu lu kan juga pernah jatuh. Ceritanya bersama. Jadi Kayak ingat. kita tuh nggak perlu effort untuk mengeluarkan kata-kata tapi udah ngerti. Iya, Gitu itu. nggak sih? Kayak kita lihat aja udah tahu nih kenapa gitu. Itu seru banget sih emang. Satu pikiran. Jadi ngebahas tadi ke pertemanan ya Kak, aku tuh punya salah satu cerita pas kuliah. Jadi aku kan suka diminta tolong temen-temen cewek nganterin kemana-mana, dianterin. Lu minta dianterin, manja banget. Enggak, maksudnya temen cewek minta anterin ke aku. Saat nangkep nih, saat nangkep. Suzon. Lu jadi ojol Suzon pribadi. banget jadi orang. Jadi teman-teman cewek aku tuh kalau minta tolong anterin kemana minta tolong ke aku, ngomongnya langsung. Nah ada 4 orang nih, pas banget yang 4 orang cewek ini minta temenin nih. Jadi satu-satu, nggak mungkin langsung 4-4-nya. Jadi beda-beda cerita nih 4 orang nih. Jadi yang pertama, jadi ada cowok yang demen namanya si satu cewek ini. Cutting. Nah terus habis itu dia juga tahu kalau aku dekat, maksudnya ya dekat karena emang sekelas kan. Dari semester 1 sampai semester akhir kan juga sekelas terus kan. Nah yang cewek ini deket sama Cutting nih. Deket sama Cutting, aku jalan dong berdua sama dia kemana-mana kan emang berdua kan. Emang dia minta anterin ke aku terus kan. Nah si yang Cutting yang deketin si cewek ini cemburu. Padahal belum statusan. Belum statusan Belum bahasanya statusan. Ini belum resmi. Nah sama geng-geng temennya si cowok ini yang Cutting, gue dicapnya apa coba? PHO. Padahal itu Waduh. jatuhnya PHO belum itu apa sih? perusak hubungan Iya. orang. Oh, iya. Padahal nih 2 orang ini sama yang Cutting belum ada belum jadian. Lucu banget. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga sama. Temen juga satu angkatan, cowok demen sama cewek nih. Nah terus aku kalau kemana-mana kan dia juga minta anterin. Nah sama juga sama satu geng yang cowok ini, aku dibilang PHO. Waduh. Kayak gitu. Terus jadi aku kayak sama orang-orang yang satu angkatan tuh, yang cowok-cowok suka aku dibilang PHO. Padahal apa status mereka tuh belum jadian, dua-dua orang itu belum jadian, tapi udah dicapnya PHO. Anjir. Parah sih jam Ngakak SMA, banget. pas kuliah itu. Kuliah gitu ya. Itu yang epic banget sih. Nah sebelum kita bahas lagi nih, cerita-cerita lagi, pastinya kamu yang nonton ada yang salah fokus sama tableware yang ada di depan kita nih ya sekarang. Jadi ini adalah salah satu set eksklusifnya Karamika, namanya ini set Floco. Jadi di dalamnya ini tuh udah ada Ocha Cup-nya, tolong pegang. Terus ada mini bowl-nya kayak gini, ada dessert plate-nya, dan ada dinner plate-nya. Nah kalau kamu pengen banget untuk punya set Floco ini, kamu bisa banget dapetin dengan harga 225.000. Ini dengan harga segitu kamu udah bisa dapetin ada 4 items loh. Ini beneran super worth it dan harganya juga cukup affordable ya. Dan ini juga cocok banget untuk kamu jadiin kado hadiah gitu ya kan. Iya, Hampers. benar. Nah bener banget, dibikin hampers juga bisa banget. Dan kalau kamu mau order bisa langsung kepoin Instagramnya Karamika. Nah lanjut lagi nih, kayak ngobrol-ngobrol kayak gini. Misalnya nih Lutfi beli set Floco ini, kira-kira mau dikasih ke siapa tuh? Ke siapa ya? Ke ibu sih. Ibu tuh emang kalau mau tahu ceritanya Kak, ibu tuh demen banget koleksi piring-piring antik kayak gini. Ini gak antik, ini gemes. Gemay. Gemoy. Piring-piring estetik. Modern estetik ini, Iya. ini gitu lebih ya. modern. Jadi Kayak suka koleksi piring lah intinya gitu. piring bener. Jadi kayak orang pertama yang aku inget pasti ibu sih. Bakal kasih ke Kalau ibu. Tira, Sama aku ibu, tapi sama kakaknya ibu juga. tante. Tante ya, Tante. nyebutnya tante kalau di sini. Kalau- Bude. Ada yang nyaut guys suara dari sana. Bude. Wah, orang Jawa kok itu. Kayak orang Jawa tuh. Kayak orang Jawa, Bude. Nggak apa-apa. Terus kalau misalnya Erdin, Kalau gue sih beda. Kalau dia kan lebih ke ibu ingetnya. Kalau gue ke mama, kebetulan. Nggak ada bedanya ya
ya Bapak, Gini lagi, aja. nit, gitu lagi edit gitu, nit, gitu. Nah, ini lagi pada semangat-semangatnya kalian ya. Habis. Ya kayak inget ke orang tua pastinya karena kan apa ya? Apalagi nih nggak tahu kenapa ngelihat nih cocok banget karena papa itu suka banget ngeteh. Oh iya, ini cocok loh kalau misalnya kayak Iya. cheers. Tuh. Ocha gitu. Iya. Bener-bener. Nih kayak sama papa tuh sering banget ngeteh di rumah kadang kayak duduk di ruang tamu atau gimana tuh ngobrol. Terus kayak Ngobrol sambil cispa set. Ah, enak banget tehnya gitu. Kayaknya nggak selebay itu juga. itu gua. Papa gua malah segi. Siapa sih? Kayak dia kayak bapaknya ilfil ya. Ekspresif ya anaknya. Gimana Om, coba cerita video call Manda boleh? Jangan. Nah sebelum kita closing nih, sebelum kita tutup acara ini, aku pengen nanya satu pertanyaan terakhir. Kan kita dari tadi bahas tentang pertemanan, cerita-cerita kayak gitu. Nah kan kita ada teman SD, SMP, SMA, kuliah, TK bahkan. Nah itu tuh dari apa yang paling kalian gak bisa lupain tuh pertemanan yang mana sih gitu? Antara keempat itu ya, keempat atau ketiga. Sebenarnya semuanya sih. Aku tuh kayak TK ada, SD ada, SMP ada, SMA ada, kuliah ada, yang sampai sekarang temenan tuh ada. Walaupun gak banyak ya, tapi selalu ada. Jadi kayak nggak bisa milih karena momennya kan beda-beda. Punya ceritanya masing-masing. Suasananya beda-beda. Ya pokoknya gitu deh, nggak bisa. Pokoknya kalau bisa masih bisa semuanya berteman ya berteman karena ya yang masih dekat sampai sekarang ini ya dia membawa hal positif gitu loh. Iya, Makanya bisa sedekat ini sampai sekarang kayak gitu. Nah kalau Lutfi, Kalau dari semuanya, tadi yang zaman kuliah. yang zaman Yang kuliah. sampai bener-bener itu epic banget. 4 orang, terus 4 cowoknya itu di pertemanannya itu nyebut aku tuh PHO. Padahal mereka tuh belum ada hubungan. Nah itu aku kayak lucu aja gitu. Kayak epic. Kenapa sih lo? Iya kenapa padahal. Dia malah yang nggak bisa dilupain momen itu gitu, Iya, yang bener. paling Yang epic terkenang. banget, yang epic banget. Nah, Erin, Kalau gua kebetulan nggak ada sih karena gua dari dulu emang gak punya teman. Sedih ya. Nah, pas SMP tuh karena banyak banget momennya karena kan SMP itu kita tuh lagi apa ya mencoba mencari jati diri tapi dengan kenakalan SMP itu kan jadi ya seru pas zaman SMP jadi kayak sampai sekarang nih masih main sama teman SMP kebetulan kita satu SMP kan ya kita bertiga gini mah udah beda angkatan soalnya ini jatuhnya kita SMP ini udah dosen. Mira juga jadi dosen. Kalau Kamanda gimana? Yang pertemanannya itu semua gue lupain. Waduh jahat ya. Enggak. Banget Kalau untuk pertemanan mungkin SMA kali ya, karena menurut gue SMA tuh masa-masa yang paling indah sih. Tapi ini mungkin yang momen yang gue susah banget lupain atau bahkan gue pengen ulang lagi itu bukan pertemanan gue ketika SMA-nya, tapi kehidupan gue waktu di SMA-nya. Kayak misalnya gue bersahabatnya sama lo nih berempat, tapi misalnya ada orang sana, ada orang-orang lain gitu. Nah itu malah itu yang bikin gue nggak bisa lupa sih. Yang pengen banget balik lagi ke momen itu gitu. Kalau untuk pertemanannya sendiri ya sewajarnya pertemanan aja kalau menurut gue. Bukan gara-gara udah pacaran juga pas SMA jadi ingat banget. Enggak sih, biasanya enggak. Gue nggak mau ingat-ingat yang masa itu malah. Tapi ya kita nggak bisa bohong juga kan zaman sekolah semangat gara-gara pacaran kan Iya sih, bener ketemu orang yang banget disuka sih. kan next konten kayaknya ngomongin hubungan seru nih Boleh Next banget. content. Kita kulik-kulik ya kayak masa-masa dulu pertama kali kita pacaran, kenal cowok, kenal cewek gitu. itu Terus dia. kayak kan pasti kayak lagi centil-centilnya, caper-capernya, drama-dramanya. Itu pasti seru banget. Nah, jadi kalau misalnya ini kamu pengen banget nonton konten-konten kita selanjutnya, cerita-cerita seru selanjutnya, bisa banget terus pantengin channel Karamika TV ini. Bisa komen juga di bawah momen-momen apa sih yang kamu gak bisa lupain pas masa-masa SMA atau masa sekolah. Dan bisa komen juga kira-kira kita ngebahas apa lagi nih di next talk show-nya. Kita mau cerita tentang apa lagi atau misalnya kita mau main games apa, bikin challenge apa, itu bisa banget komen. Dan jangan lupa apa Erdin kalau di YouTube? jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa yang paling penting nyalain lonceng notifikasinya kalau misalnya kita upload nanti tuh kalian dapat notifikasinya dari YouTube Nah, Langsung klik. jangan ketinggalan. Di like juga, di like juga di share juga Di-share video juga, ini. ya. di share ke ya siapa aja deh yang ada di kontak HP-nya di share aja udah Yang punya share HP. aja iya Dan jangan lupa juga order vlogko di Karamika. See you on the next video. Bye bye.